pagi Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Ada shalom, shalom. Amin, puji Tuhan. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Ketika kita mempunyai suatu keniatan, suatu keinginan untuk datang pada Tuhan, yakini ketika kita nanti pulang dari tempat ini ada kedamaian di hati kita. Amin, puji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Sebab Allah yang baik, Tuhan Yesus. Nama-Mu sungguh indah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami ini selalu memuji-Mu, Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Syukur bagi-Mu, Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan tak pernah gagal ya. Amin. Segala sesuatunya apa yang direncanakan Tuhan tidak pernah gagal. Karena Dia Allah, Dia tidak pernah lalai untuk menjamin setiap firman-firman-Nya. Kita akan naikkan pujian ini. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah.
kepada sabda firman Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Buka setiap hati kami Bapa untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal Tuhan, menjadikan kami lebih dari pemenang. Amin Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu.
Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tentunya kita bersuka cita kalau pagi yang indah ini kita bisa bersama-sama untuk kembali beribadah. Dan kita masih dalam suasana Paskah, Bapak Ibu. Paskah tidak hanya berbicara mengenai tentang kematian dan kebangkitan, tetapi selama kurang lebih 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang Dia kasihi. Dan pagi ini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana ada satu peristiwa yang menarik, yaitu tentang dua orang murid pada waktu melakukan perjalanan di Emmaus. Maka saya beri tema, yaitu adalah tentang perjalanan Emmaus, adalah perjalanan mengenal lebih bersama Tuhan. Tentunya kalau kita itu ingin lebih mengenal dan kita ingin lebih tahu siapa seseorang itu, tentunya ada hal-hal yang harus kita pahami. Tidak hanya sebatas kita tahu siapa dia, tetapi kita tentunya akan bergaul dan bersahabat. Lebih lagi ketika kita ingin lebih kenal dengan siapa Tuhan kita. Kita tahu tentang kelahiran, kita tahu tentang kematian, dan kita tahu tentang kebangkitan, dan kita tahu tentang kenaikan Yesus Kristus. Tetapi tidak hanya satu bagian itu saja, tetapi saat ini adalah bagaimana perjalanan kehidupan kita. Itu adalah perjalanan yang harus mengenal lebih bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan dalam menampaki kehidupan kita, kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat berjalan dengan sendiri. Kita tidak mampu berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Maka kita sangat membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Ada hal-hal yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan kita itu. Saya akan bacakan dalam firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang murid dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita perjalanan kehidupan kita ini mengenal lebih bersama dengan Tuhan? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita terus membicarakan tentang siapa Yesus. Selama kita terus membicarakan siapa Yesus itu, kita akan lebih mengenal lagi dalam perjalanan kehidupan kita. Ternyata pada saat kita terus membicarakan dan kita terus bercakap-cakap, kalau perkataan di sini memakai kata bercakap-cakap dan juga bertukar pikiran, ini adalah sebenarnya berbicara mengenai bagaimana kita juga harus bisa untuk menjadi kesaksian. Karena kehidupan kita ini adalah kehidupan sebuah perjalanan, Bapak Ibu. Maka ketika kita dalam sebuah perjalanan, betapa pentingnya kita ini perlu berkomunikasi. Berkomunikasi dengan saudara-saudara kita. Kita perlu bersekutu, kita perlu beribadah bersama-sama seperti saat ini. Bahkan di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, ketika 2 atau 3 orang berkumpul dan menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Kita diingatkan, Bapak Ibu. Ternyata pada saat dalam perjalanan kehidupan kita, kita terus membicarakan tentang Yesus, Sang Juru Selamat itu. 2 atau 3 orang pada saat kita sedang berbicara, kita nggak mungkin berbicara sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara sendiri, ya tentunya kita akan berbicara kepada, bisa aja kita berdoa, berbicara kepada Tuhan. Tapi nggak mungkin kita akan berbicara sendiri, ngobrol sendiri, jawab sendiri. Penting sekali ada orang yang harus kita ajak untuk bercakap-cakap. Kita akan mulai dengan percakapan itu tentang siapa Yesus itu. Yesus itu adalah sebagai juru selamat kita. Yesus itu adalah sebagai Tuhan kita. Yesus itu adalah sebagai penghibur kita. Yesus itu adalah sebagai penolong kita. Pada saat kita terus membicarakan tentang siapa Yesus itu, maka Tuhan hadir dalam kehidupan dan dalam perjalanan kehidupan kita. Betapa pentingnya kita terus membicarakan tentang Yesus. Maka pentingnya
sebuah persekutuan, pentingnya sebuah peribadahan untuk kita mengenal lebih lagi siapa Yesus. Sebelum dia naik ke surga, ternyata Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan muridnya. Yang kedua, ayat 16 sampai 21 di sana katakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita perlu merenungkan satu pergulatan batin para muridnya pada waktu itu. Bagaimana dia melihat tentang Yesus pelayanannya, dia melihat Yesus menyembuhkan, ya, Yesus bisa memulihkan, bahkan alam sekalipun tunduk kepadanya. Tapi pada akhirnya Yesus mati. Tentunya ada pergolakan di dalam batinnya. Tetapi kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, maka di sana katakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mata adalah fungsinya untuk melihat, Bapak Ibu. Tetapi secara jasmani memang ini adalah tentang melihat. Tetapi Tuhan sendiri berbicara, ini adalah apa yang sedang kau perjalanan sementara kamu berjalan. Tentunya pada saat kita dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak hanya fokus kepada tentang keadaan sekitar kita. Kita harus fokus pada iman kita, Bapak Ibu. Kita harus fokus dengan kepercayaan kita. Kita harus fokus dengan keyakinan kita bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu, dan kita mempercayai bahwa Yesus adalah Allah kita satu-satunya. Maka pada saat kita berjalan dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak lepas dari sebuah persoalan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, bisa saja kita ada masalah dengan ekonomi kita. Kita bisa ada masalah di dalam keluarga kita. Kita ada masalah di dalam pekerjaan kita. Kita yang sekolah, yang kuliah, bisa aja ada masalah dalam masa-masa pandemi ini, ada kesulitan-kesulitan belajar mereka. Tetapi Tuhan ingatkan, pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak harus fokus dengan masalah-masalah yang muncul. Karena selama kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita fokus pada iman kita. Kita fokus bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati. Dan Allah kita, Yesus Kristus, telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Itu harus kita yakini, Bapak Ibu. Selama dalam kehidupan kita fokus, ya kita bekerja, oke. Kita fokus mencari uang, ya oke. Tetapi ada hal yang esensi dalam kehidupan kita, yaitu adalah supaya kita fokus tentang mata rohani kita. Dengan sakit penyakit kita akan tertutup kacamata kita, pandangan kita tentang kuasa ilahi itu, Bapak Ibu. Ya, saya mulai kesaksian, Bapak Ibu. Di awal bulan ini ada kesempatan untuk vaksin, Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya mengurus ke dinas kesehatan, seluruh staf dosen saya daftarkan, mahasiswa saya daftarkan, Bapak Ibu, ke dinas kesehatan. Pada waktunya mendadak itu memang. Ya, akhirnya semuanya ke rumah sakit untuk vaksin. Saya kaget, Bapak Ibu. Wah, tensi saya 100 sampai 170. Saya nggak pusing. Ya. Saya disuruh nunggu, saya nggak mau. Saya bilang, saya mau pengobatan dulu. Saya bilang dokternya, oke, nanti kalau saya sudah siap, saya akan kabari. Akhirnya dalam proses itu saya pengobatan, Bapak Ibu. Ya, karena 170 tinggi. Terus turun 150. Akhirnya selisih 2 minggu sudah normal, ya. Akhirnya kemarin saya divaksin sudah.
normal. Bapak Ibu, kalau saya fokus dengan tensi, ya istri bilang, udah tak belikan alat tensi, nanti setiap hari tensi di elektrik itu saya banyak fokus itu saja. Padahal banyak hal yang bisa saya kerjakan ya. Saya harus mengevaluasi, itu hanya masalah tidur saya hanya 3 jam, 4 jam, saya kurang istirahat saya. Pola makan saya perbaiki dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita hanya fokus tentang masalah itu, kita bisa stres, Bapak Ibu. Stres, kita nggak akan melakukan apa-apa, nggak semangat, dan sebagainya. Tapi pada saat kita fokus dengan iman kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Pada saat kita fokus dengan keyakinan kita, Tuhan akan menyertai kita, Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini kita sedang ada persoalan-persoalan, ya itu perjalanan kehidupan kita. Tetapi pada saat kita terus membicarakan dan mempercakapkan dan bertukar pikiran, dan kita beribadah dan bersekutu dengan Tuhan, dan kita fokus dengan iman kita, kita akan lebih mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Bahkan saya setiap minggu bisa ketemu dengan dokter, ngobrol-ngobrol, Bapak Ibu, ya. Nah, perkembangan tidak hanya tentang saya, tapi bagaimana isu tentang pandemi ini. Saya banyak pengetahuan, ya, tukar pikir dengan seorang dokter. Dia katakan ini, dia katakan suruh naik lagi. Wah, harus hati-hati. Ada pengetahuan yang baru yang harus saya pelajari juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang positif yang akan Tuhan berikan ketika kita fokus pada iman kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin dalam perjalanan kehidupan kita mengenal lebih bersama dengan Tuhan, kita harus fokus. Kacamata kita adalah kacamata rohani dengan iman kita. Tubuh fisik kita ini lemah memang. Pengetahuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, tapi Allah kita tidak terbatas. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita fokus pada iman kita, walaupun di masa pandemi kita harus tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, apa itu? Ayat 22 dikasih jalan dikatakan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Ya, ini Maria Magdalena yang pertama kali. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan bersama-sama, pada saat itu Yesus bangkit dari antara orang mati, ada pergolakan, ada yang percaya dan tidak percaya. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan kepada pagi ini bahwa kita harus saling mempercayai. Ada asas, ada prinsip, ada dasar bahwa kita percaya tentang informasi berita surgawi itu. Karena ketika kita fokus dengan iman kita, maka kita pun akan mempercayai. Bahkan Tuhan mengatakan, salah satu muridnya Thomas tidak percaya, akan disuruh tunjukkan ya suruh nyentuh, ya suruh melihat. Thomas gak percaya pada waktu itu. Oh, ini apa benar ya dulu? Apa ini benar Yesus? Apa ini benar Tuhan yang bersama-sama ketika dia melayani bersama-sama dengan Thomas dan teman-teman yang lainnya. Tetapi Tuhan katakan kepada kita, Bapak Ibu, berbahagialah kita walaupun kita tidak melihat, namun kita apa? Percaya. Ini asas yang penting sekali. Ini adalah prinsip yang penting bagi kita saat ini, karena kita tidak melihat tentang peristiwa pada waktu itu. Maka di sana dikatakan sangat jelas sekali bahwa para perempuan memberitakan kepada teman-temannya. Bahkan di sana juga dikatakan, "Hei kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya." Tetapi saat ini saya katakan melalui Yohanes 12:29, berbahagialah mereka walaupun mereka tidak melihat dengan kasat mata, namun percaya. Itu ditujukan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara.
Maka kita sebagai orang percaya, kita bersyukur kalau saat ini kita bisa percaya akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena dengan mempercayai dan saling mempercayai satu dengan yang lainnya, itu saling menguatkan. Maka Bapak Ibu, betapa pentingnya kesaksian hidup kita itu untuk mempercayai bahwa ternyata ada tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus dan antara orang mati yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu Tuhan jamin dalam kehidupan kita. Maka dalam perjalanan kehidupan kita jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kita harus mengikuti arusnya Tuhan sampai pada waktunya nanti kita mempercayai. Hati kita percaya, firman kita yang kita dengarkan, kita percaya segala sesuatu yang ada dalam firman Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus, itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Tubuh ini lemah, tapi pada akhirnya kita juga akan memahami tubuh secara rohaninya. Karena kita fokus pada iman, fokus mata rohani. Ketika kita fokus pada mata rohani dan kita percaya itu prinsip kita, maka kita pun juga akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh kerohanian kita. Amin Bapak Ibu. Itu satu iman pengharapan bagi kita. Maka selama kita berjalan dalam kehidupan kita, kita harus punya prinsip, punya asas untuk saling mempercayai. Yang keempat Bapak Ibu, ayat 28 sampai 31. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berdua seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan Kleopas dan temannya. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada Kleopas dan temannya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, pada waktu dalam ayat 28-31 saya mendapatkan kalau kita ingin mengenal lebih perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, yang keempat adalah mengundang persekutuan dalam tubuh Tuhan. Pada saat kita menghadirkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita akan lebih mengenal Bapak Ibu tentang kuasa kebangkitannya. Maka itu pada saat kita dalam perjalanan kehidupan kita harus menyadari kita capek Bapak Ibu, kita butuh istirahat, kita butuh singgah, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh istirahat. Kita nggak mungkin terus melakukan aktivitas kita. Pada saat hari menjelang petang, menjelang malam, mereka menyadari perjalanan kehidupan mereka perjalanan yang penuh dengan keterbatasan. Kita pun juga mengalami itu Bapak Ibu. Kita capek, kita lelah, kita tidak mampu. Tuhan, ada gak kuat ini Tuhan, capek Tuhan. Tetapi pada saat kita mengalami situasi kondisi dalam perjalanan kehidupan kita, dan kita mengundang dalam persekutuannya, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Maka pada saat kita melakukan perjamuan kudus, kita selalu mengingat tentang kebaikan cinta kasih Tuhan. Disitulah kita dikuatkan kembali. Pada saat kita lemah, kita tidak berdaya, kita letih lesu, ada beban berat, undanglah Tuhan. Maka ketika Tuhan hadir dalam persekutuan, maka disitulah ada kekuatan. Karena tubuh kita ini lemah. Tetapi pada saat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, tubuh kita menjadi semangat dan kita menjadi kuat kembali. Oleh karena apa? Bukan kekuatan kita, tetapi oleh karena kekuatan kita. Maka kita bisa melakukan kembali aktivitas kita. Kita bisa bekerja kembali, kita bisa sekolah kembali, bisa kuliah kembali, kita bisa melakukan aktivitas kita sepanjang hari kembali. Tetapi kita harus ingat, kita harus undang terus Tuhan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal perjalanan kehidupan kita bukan berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, maka itu undanglah Tuhan dalam persekutuan. Ya bahasanya itu dalam fellowship, ya dalam persatuan, dalam ikatan cinta kasih kita dengan Tuhan. Yang jelas Tuhan telah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Yang terakhir, yang kelima, ayat
ayat 32 sampai 35 di sana dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ya, di poin yang pertama tadi, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin lebih mengenal siapa Tuhan, ada tugas bagi kita. Yaitu apa? Menceritakan kembali tentang kuasa, tentang kebaikan, tentang kasih, tentang pertolongan Tuhan, tentang keajaiban-keajaiban Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita punya tugas, Bapak Ibu. Kalau itu sudah berlalu, bagaimana Kleopas dan temannya, dia menceritakan bagaimana perjalanan ketika ia menuju ke Emmaus. Tuhan ternyata berjalan bersama-sama dengan dia, dan ketika dia tahu mengenal sesungguhnya, mereka langsung berkobar-kobar dan mereka semangat dan kembali lagi ke Yerusalem dan menceritakan kembali. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita tidak sendirian dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak sendirian pada saat kita sakit. Kita tidak sendirian pada saat kita ada problem. Kita tidak sendirian pada saat kita ada kesulitan-kesulitan pada masa pandemi ini. Ternyata Tuhan ada dalam perjalanan kehidupan kita. Asalkan poin pertama tadi ketika kita mempercakapkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, dan sampai ke poin yang kelima ini ada tugas bagi kita yang pertama menceritakan kembali tentang kebaikan Tuhan. Ternyata Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, selama kita masih hidup, kita ada tugas, yaitu bersaksi. Maka itu teruslah menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Walaupun kita hanya bisa memuji Tuhan, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, lawatan Tuhan. Kita bersyukur, itu ternyata akan ditiru, Bapak Ibu, akan ditiru, ya, ditiru dengan saudara-saudara kita. Mereka juga akan mengatakan puji Tuhan. Mereka juga akan mengatakan Tuhan Yesus memberkati. Itu mereka bisa mengatakan itu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa terus menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka itu perjalanan kita untuk mengenal lebih Tuhan. Terus ceritakanlah kembali tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena dalam prinsip ilmu, ketika dia menceritakan, berarti dia sudah tahu. Dan ketika terus berulang-ulang dan berulang-ulang dan diulang-ulang, itu akan melonjak dan akan semakin hafal. Dan itu akan menjadi semangat dalam kehidupan kita. Ku tak dapat jalan sendiri. Kita akan nyanyikan satu pujian ini, Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tolonglah
kasih buat perjalanan kehidupan sampai detik ini. Kami menyadari kami lebih mengenal Engkau lebih lagi ya Bapak. Kami menyadari Bapak sebagai manusia kadang-kadang kami lalai. Ternyata betapa pentingnya kami mengenal lebih Engkau untuk bergaul dan bersahabat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami terus mengundang Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga ketika kami dalam perjalanan kehidupan ini ada kekuatan-kekuatan yang baru yang akan Tuhan berikan. Ada pembaharuan-pembaharuan dalam pikiran dan hati kami. Sehingga kami pun terus bersemangat untuk melihat kota kerajaan Allah. Untuk itu berkatilah jemaat umatmu ya Bapak dalam perjalanan kehidupan ini. Bahkan di masa pandemi dalam perjalanan ini, kami percaya Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Ajari kami supaya kami terus bercakap-cakap tentang kebaikan Tuhan. Ajari kami supaya kami terus bercakap-cakap tentang bersyukur kepada Engkau. Ajari kami supaya kami terus bertukar pikiran tentang kasih Allah. Betapa hebatnya Engkau ya Bapa. Kasih-Mu tidak akan pernah pudar sampai kapanpun. Engkau adalah Allah yang maha agung. Engkau adalah Allah yang maha mengasihi bagi kami. Engkau adalah Allah yang memberikan hiburan dan kekuatan ketika kami ada problem. Kami bersyukur ya Bapa punya Allah seperti itu. Abang telah selesai untuk memberitakan berita saudara ini. Tetapi biarlah Roh Kudus secara berbicara kepada kami. Selama kami masih diizinkan Tuhan untuk menampaki kehidupan ini, kami percaya Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan untuk terus merenungkan firman Tuhan supaya kita fokus di dalam hidup kita ini. Firman Tuhan dasarnya, dan di dalam kita bekerja pun maka Tuhan akan menolong kita. Saat ini kita akan mengambil sedikit waktu untuk berdoa atau mendoakan bangsa negara ini. Ada satu informasi bahwa anak yang PPK yang ada di NTT ada satu yang meninggal terkubur tanah, dan banyak keluarga yang kehilangan rumah, bahkan banyak mereka yang masih mengungsi belum bisa rumah. Kita akan tetap doakan, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyediakan berkatnya untuk korban NTT. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kembali pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dan juga yang ibadah di rumah. Kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk NTT yang masih membutuhkan belas kasihan pertolongan Tuhan. Hiburkan mereka, tolong Tuhan supaya mereka mendapatkan pertolongan sehingga mereka boleh pulih kembali. Kami mengucap syukur karena mereka senantiasa juga diperhatikan oleh Tuhan. Terima kasih untuk seluruh donatur yang telah memberikan bagi mereka, berkati semuanya. Berkati juga negeri kami ya Tuhan, bangsa kami ini, pemimpin kami. Biarlah hikmat daripada Tuhan menyertai Bapak Presiden untuk mengatasi situasi di negeri ini. Bersama dengan Tuhan, semuanya dapat diselesaikan. Karena Indonesia adalah milik kepunyaan Tuhan. Banyak orang percaya yang terus berdoa untuk negeri ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa negara kami. Kita akan berdoa untuk seluruh keberadaan kita, dan kita mendoakan juga ada saudara-saudara kita yang
perlu pertolongan. Kita doakan juga untuk Bu Wiwi yang sakit di rumah sakit, kasih Ibu supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan mengampuni dan supaya Tuhan menyembuhkan. Kita berdoa untuk setiap pergumulan kita, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah yang bekerja, bahkan seluruh orang tua. Kita doakan supaya tetap fokus kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu dapat diatasi oleh pertolongan-Nya. Mari kita akan bersatu dalam doa. Sekali lagi kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati bagi mereka sekalian, orang tua yang mereka harus bekerja keluar, anak muda pun yang harus mereka bekerja keluar. Tuhan jaga lindungi supaya fokus mereka bekerja diberkati, sehingga mendapat pertolongan pimpinan Tuhan, dapat mencukupi kebutuhan mereka setiap hari. Berkati anak-anak yang sekolah, berikan kemampuan dan kesungguhan. Mereka yang kuliah, Tuhan tolong, sementara belum bisa bertatap muka dengan guru, dosen, tapi mereka akan semangat sehingga mampu untuk mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi mereka yang sedang lemah, Tuhan. Berikanlah kekuatan yang sedang dalam pergumulan-pergumulan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami ingat Bu Wiwi yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan ampuni dia, jamah dia untuk pulih kembali dan bisa beribadah. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati setiap keluarga kami masing-masing, dari anak-anak sampai yang sudah usia. Biarlah mereka akan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Berkati mereka yang harus beribadah di rumah melalui media, urapi Tuhan supaya mereka pun menikmati berkat Tuhan seperti kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak jauh dan Engkau tidak perang panjang untuk menolong setiap orang yang berseru dan berharap kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan kabulkanlah doa permohonan kami pada pagi hari ini. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Hamba memuji kebesaran-Mu. Kita akan menggunakan tangan kita terima berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, kasih, anugerah, cinta kasih dan persekutuan di dalam